Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan materi aplikasi biologi sel dan molekuler di bidang farmasi. Nah, adapun nama-nama dari kelompok kami, saya Adinda Putri selaku moderator dan pemateri pertama, dan Sepia Mardatila Indasari sebagai pemateri kedua. Nah, dalam ilmu farmasi, perkembangan biologi sel dan molekuler sangat membantu. Nah, terbagi atas 2 poin, pengembangan obat yang terdiri dari vaksin, protein terapeutik, dan terapi gen. Dan poin kedua yaitu mekanisme reaksi obat dan reseptor. Vaksin diperkenalkan pertama kali oleh Edward Jenner pada tahun 1796 untuk mengatasi cacar, yang kemudian menjadi landasan pembuatan vaksin-vaksin lainnya. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Nah, adapun cara kerja vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Sebelum penemuan teknologi DNA rekombinan, vaksin dibuat dari agen infeksiosa yang dimatikan atau dilemahkan. Kedua jenis vaksin ini kemungkinan besar berbahaya karena dapat tercemar oleh agen infeksiosa yang masih hidup. Pada kenyataannya, terdapat sejumlah kecil kasus penyakit yang benar-benar disebabkan oleh vaksinasi karena sistem kekebalan manusia berespon terhadap protein antigenik yang terdapat pada permukaan agen infeksiosa. Kemungkinan pembuatan antigen ini melalui teknik DNA rekombinan. Nah, dengan teknik DNA rekombinan dapat dihasilkan protein yang sama sekali bebas dari agen infeksiosa dan digunakan sebagai vaksin. Dengan demikian, semua risiko infeksi dapat disingkirkan. Vaksin DNA rekombinan pertama yang berhasil dibuat adalah vaksin untuk virus hepatitis B. Protein terapeutik. Protein terapeutik merupakan molekul protein yang memiliki aktivitas sebagai obat sehingga dapat digunakan untuk keperluan klinis. Perkembangan teknologi rekayasa genetika pada produksi terapeutik telah dilakukan pada mikroorganisme atau organisme lain selain manusia. Nah, sebanyak 95 protein diantaranya diproduksi menggunakan teknologi DNA rekombinan. Salah satu jenis protein terapeutik yang telah digunakan secara luas adalah interferon, IFN, khususnya salah satu jenis protein IFN yang bernama interferon alfa 2A manusia. IFN merupakan suatu protein yang dihasilkan dalam tubuh ketika sel terpapar oleh virus, bakteri, atau antigen. Nah, teknologi DNA rekombinan telah digunakan untuk memproduksi IFN, ekspresi gen interferon yang dilakukan pada kelompok bakteri Escherichia coli. Bakteri ini merupakan sistem yang paling sering digunakan untuk memproduksi IFN, tetapi proses produksi dengan bakteri masih mempunyai kelemahan. Salah satunya karena sel bakteri merupakan sel prokariot sehingga protein rekombinan yang diekspresikan seringkali menghasilkan protein tidak aktif yang terakumulasi dalam sel dan beragregasi membentuk protein tidak larut yang disebut badan inklusi. Protein terapeutik seperti antibodi monoklar, protein darah, dan enzim yang diproduksi oleh organisme hidup untuk melawan penyakit yang juga dianggap sebagai obat biotek.
Nah, protein yang pertama kali digunakan sebagai agen terapeutik adalah insulin pada tahun 1920. Sejak penemuan insulin pada tahun 1920, perkembangan penelitian dan produksi protein terapeutik mengalami kemajuan yang sangat pesat. Saat ini lebih dari 130 protein atau peptida telah disetujui oleh Food and Drug Administration untuk digunakan dalam kepentingan klinis. Nah, selanjutnya insulin merupakan sejenis hormon jenis polipeptida yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Sel yang menghasilkan hormon insulin dalam kelenjar pankreas dikenali sebagai sel beta, yaitu sejenis sel yang terdapat dalam kelompokan sel yang digelar pepulau Langerhans dalam pankreas. Terapi gen merupakan sebuah teknik eksperimental yang menggunakan gen untuk mengobati atau mencegah suatu penyakit. Terapi gen adalah pemindahan DNA rekombinan baik secara sementara maupun permanen ke dalam sel manusia untuk mengkoreksi penyakit. Teknik yang digunakan pada terapi gen yaitu metode insersi gen pada pasien yang mengalami suatu penyakit. Metode insersi gen dapat dilakukan dengan menggunakan bakteri atau virus dan transfer gen langsung. Teknik ini memanfaatkan konstruksi gen yang terdiri dari promoter, bakteri atau virus. Pemilihan metode transfer gen pada umumnya tergantung pada spesies yang digunakan dan kemampuan regenerasi secara in vitro. Peneliti melakukan eksperimen pendekatan terapi gen melalui beberapa cara. Yang pertama, gen restoration adalah teknik penyisipan gen murni dan juga normal untuk menggantikan gen abnormal menggunakan vektor virus dan non-virus, misalnya pada kasus mutasi resesif yang menyebabkan hilangnya fungsi. Yang kedua, gen augmentation adalah teknik meningkatnya ekspresi gen yang diperlukan untuk pengobatan, misalnya pada kasus anemia yang responsif terhadap pemberian eritropoietin. Yang ketiga, gen correction adalah penyisipan gen yang untuk mengoreksi susunan yang berubah, misalnya pada kasus kelainan resesif atau dominan akibat mutasi. Dan yang terakhir yaitu gen inhibition, adalah induksi untuk membunuh sel-sel kanker dengan cara membangkitkan respon imun, misalnya pada karsinoma atau sarkoma. Mekanisme reaksi obat dan reseptor. Mekanisme reaksi obat secara garis besar dapat melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama interaksi secara farmatik atau inkompatibilitas, yang kedua interaksi secara farmakokinetik, dan yang ketiga yaitu interaksi secara farmakodinamik. Interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakokinetik terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat kedua, sehingga kadar plasma kedua obat meningkat atau menurun akibatnya. Terjadi peningkatan toksisitas atau penurunan efektivitas obat tersebut. Interaksi farmaseutik. Inkopabilitas ini terjadi di luar tubuh sebelum obat diberikan, antara obat yang tidak dapat dicampur atau yang disebut dengan incompatible, yang contohnya endapan dan perubahan warna. Interaksi farmakodinamik, interaksi antar obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja, atau sistem fisiologik yang sama sehingga terjadi efek adiktif, sinergistik, atau antagonistik, tanpa terjadi perubahan kadar obat dalam plasma. Reseptor. Reseptor adalah suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan, obat, hormon, neurotransmitter untuk memicu signaling kimia antara dalam sel.
Adapun fungsi reseptor yaitu mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi. Meneruskan signal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, dan yang terakhir mempengaruhi transkripsi gen. Sekian dan terima kasih.